Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita membahas materi saat ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lailatul Hadiah dari kelas akuntansi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pasti teman-teman sangat antusias nih dengan materi saat ini, karena di materi saat ini banyak sekali problem yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan soal akuntansi. Materi yang saya akan bahas ini adalah neraca lajur. Sebelum kita membahas lebih dalam neraca lajur ini, saya akan membahas sedikit tentang siklus akuntansi. Oke, di sini ada rangkuman dari siklus akuntansi. Nah, ini kita menganalisis transaksi terlebih dahulu, kemudian mencatat dalam jurnal, memposting ke dalam buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, terus pencatatan dan posting jurnal penyesuaian, lanjut ke pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian pembuatan laporan keuangan dan pencatatan jurnal penutup, dan terakhir pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita akan bahas topik utamanya nih, yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur ini pengertiannya apa sih? Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga ke laporan keuangan. Di neraca lajur ini ada 3 jenis, yaitu neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, dan neraca lajur 12 kolom. Perbedaan dari ketiga ini tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Hanya saja kalau neraca lajur 8 kolom itu terdiri dari neraca saldo belum disesuaikan, penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Kalau neraca lajur 10 kolom itu hanya ada penambahan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sama halnya dengan neraca lajur 12 kolom itu ada penambahan laporan ekuitas. Jadi teman-teman, dalam akuntansi ini kita sering memakai neraca lajur 10 kolom. Oke, kita akan membahas neraca lajur 10 kolom lebih spesifik. Neraca saldo belum disesuaikan. Ini kita mengisi neraca saldo berdasarkan saldo terakhir di tiap-tiap akun yang ada di buku besar. Jadi sebelum kita membuat neraca lajur ini, kita membuat buku besar, kita memposting buku besar, kemudian kita melanjutkannya ke neraca lajur. Nah, itu dimasukkan ke neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian penyesuaian, memasukkan alat jurnal penyesuaian di kolom penyesuaian. Dan ini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, tangguhan. Saldo saat ini diubah dengan catatan bahwa letak debit dan kreditnya sama. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Jadi maksudnya ini contoh sederhananya ya teman-teman. Jadi kalau misal neraca saldo belum disesuaikannya berada di debit dan penyesuaiannya berada di debit pula, maka nanti hasilnya akan dijumlah atau ditambah. Sama juga kebalikannya, kalau berada di kredit dan sama-sama di kredit, nanti juga akan dijumlah. Lain halnya ya teman-teman, kalau neraca saldo belum disesuaikannya berada di sisi debit, namun di penyesuaiannya berada di sisi kredit, maka nanti hasilnya akan dikurangi. Selanjutnya adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, neraca saldo yang disesuaikan ini hasil dari gabungan antara neraca saldo yang belum disesuaikan dengan penyesuaian. Dengan catatan yang memiliki sisa paling banyak, maka nanti kolomnya akan diisi dengan sisa yang paling banyak. Maksudnya bagaimana? Jadi contoh sederhananya begini ya teman-teman. Misal kalau neraca saldo belum disesuaikannya berada di debit itu 1000, lalu penyesuaiannya berada di kredit 500. Nah, kan itu debit dengan kredit ya. Itu pasti otomatis dikurangin, jadi 1000 dikurangi 500 hasilnya 500. Nah, 500 ini sisa dari 1000, maka nanti hasilnya akan di debit, laporan laba rugi. Jadi kita memindahkan semua akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal ini terdiri atas apa aja sih? Jadi akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban-beban.
laporan posisi keuangan. Nah, ini sama halnya dengan laporan laba rugi, ini juga hanya memindahkan semua akun real. Nah, semua akun real ini apa sih? Jadi akun real ini terdiri dari aset, hutang-hutang, dan ekuitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Ini kita dapat dari soal perusahaan Rahma Consulting. Jadi di sini neraca saldo belum disesuaikannya sudah dapat dari data sebelumnya ya, yaitu data-data dari postingan buku besar. Nah, setelah sudah dimasukkan ke dalam neraca saldo belum disesuaikan, kita jumlah mulai dari debit dan kreditnya. Selisih antara debit dan kredit harus sama ya, atau balance. Nah, di sini ada soal. Yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan April adalah 300.000. Nah, kita sudah memakai asuransinya sebanyak 300.000. Jadi nanti kita masukkan atau mengurangi asuransi dibayar di muka. Jadi masuknya ke kredit. Nah, kita sudah merasakan dari asuransi, kita sudah merasakannya. Jadi timbullah beban asuransi. Nah, di sini berhubung di akunnya tidak ada, maka kita buat akun baru. Dan pertanyaan selanjutnya, sisa perlengkapan pada tanggal 30 April adalah 1.350.000. Jadi teman-teman jangan terjebak dan bingung ya atas soal yang ini. Jadi tadi soalnya adalah sisa, bukan yang terpakai. Kita menulisnya adalah yang terpakai. Jadi nanti 1.350.000 dikurangin 2.200.000. Nanti hasilnya adalah yang terpakai. Nah, hasilnya adalah 850. Karena mengurangi perlengkapan, maka nanti ditaruh di kredit. Nah kan kita sudah merasakannya, sudah kita pakai, maka muncullah beban bahan habis pakai. Nah, berhubung di sini juga tidak ada akunnya, maka kita buat akun baru. Soal ketiga, penyusutan peralatan kantor untuk bulan April adalah 330. Setiap yang kita beli akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Nah, di sini beban penyusutan berada di debit dan akumulasi penyusutan berada di kredit. Kenapa kok tidak mengurangi peralatan kantor? Jadi teman-teman, peralatan kantor itu nilainya tetap, namun yang berubah adalah akumulasi penyusutannya. Soal keempat, gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April adalah 120. Nah, berhubung kitanya yang hutang, maka nanti ditulis pendapatan dibayar di muka. Kenapa kok ditulis di pendapatan dibayar di muka? Karena pekerja sudah bekerja untuk kita, namun kita masih mengutang atau terutang gajinya. Jadi kita menulisnya pendapatan dibayar di muka. Lalu dituliskan beban gaji yang berada di debit. Selanjutnya, sewa yang terpakai selama bulan April adalah 1.600.000. Nah, di sini kan sewa sudah terpakai, maka akan mengurangi sewa dibayar di muka. Ini prinsipnya seperti kayak anak kos. Kita membayar uang kos di muka atau membayar dulu baru kita merasakan kita. Jadi kita membayar dulu baru kita merasakannya. Nah, ini mengurangi sewa dibayar di muka, muncullah beban sewa karena kita merasakan atau sudah kita pakai. Nah, soal terakhir nih, pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah 2.500.000. Nah, di sini pendapatan bertambah maka ada di debit dan pendapatan jasa berada di kredit. Selanjutnya menjumlah debit dan kreditnya. Di sini harus balance ya. Kalau tidak balance berarti teman-teman meletakkannya ada yang salah nih. Kalau sudah balance, kita lanjut ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, neraca saldo yang disesuaikan ini tadi yang sudah saya jelaskan pengertiannya, bahwa ini adalah gabungan dari neraca saldo yang belum disesuaikan dengan penyesuaian. Berhubung di sini kas tidak ada penambahan dan pengurangan, maka kas akan langsung ditulis ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Contoh kalau perlengkapan ini ada pengurangan karena sudah dipakai. Jadi nanti 2.200.000 dikurangi 850, hasilnya akan ditaruh ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Di sini juga lagi-lagi kita harus menjumlahkan debit dan kreditnya. Di sini juga harus balance ya. Lanjut ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa tinggal memindahkan saja akun-akun nominal, yaitu akun-akun apa? Akun-akun beban dan pendapatan.
lalu di total debit dan kreditnya. Loh, kok nggak balance? Oh, nggak apa-apa teman-teman. Emang ini nggak balance ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti di sini kita akan tahu bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi. Kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini kita juga hanya tinggal memindahkan saja akun real. Nah, akun-akun real ini terdiri dari aset, hutang-hutang, dan ekuitas. Kalau sudah dipindahkan, lanjut ke total debit dan kreditnya. Nah, di sini lagi-lagi nggak balance ya. Jadi tenang aja teman-teman. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu untuk membalancekannya. Cara membalancekannya nanti. Nah, di sini kita membalancekan ya. Kita mengurangi 23.450 dikurangi 5.150 dan hasilnya 18.300. Nah, kita taruh di nominal yang kecil, yaitu di 5.150. Kenapa kok di nominal yang kecil? Karena kita akan membalancekannya. Jadi kita taruh di nominal yang kecil. Sama halnya juga di laporan posisi keuangan, kita mengurangi 52.050 dikurangi 33.750, hasilnya sama 18.300 ya. Di sini harus sama ya, agar balance. Kalau sudah kita jumlahkan dan hasilnya balance. Jadi 18.300 ini menyatakan bahwa perusahaan ini laba atau rugi. Jadi definisinya kalau perusahaan laba maka pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Bisa kita lihat bahwa di sini pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan Rahma Consulting ini mengalami laba. Jadi sekian dari materi yang saya bahas. Apabila ada kata-kata yang salah dan pemaparan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sejenak melihat video ini untuk menambah ilmu dan penasarannya dalam neraca lajur. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.